Hai teman-teman, di video kali ini kita mau membuat clay yang temanya makanan. Dalam paket craft ini kalian akan mendapatkan tracing paper seperti ini. Di kertas ini sudah ada pola dan penomoran bagian mana yang harus kalian bentuk duluan. Dan untuk base-nya kita selalu memulai dari yang paling luar. Oke, kita langsung ke video pembuatannya. Tahap pertama, pipihkan clay dengan roller. Lalu gunakan pensil untuk menggambar. Setelah ada bayangan bagian mana yang harus di-cut, gunakan pisau untuk memotong sesuai bentuk. Lalu haluskan pinggirannya dengan tangan. Selanjutnya, buat gulungan panjang. Lalu kita bentuk ulir seperti kepangan. Lalu kita tempelkan pada pinggiran kue pastelnya. Tips penting dalam pembuatan clay ini, setiap kalian ingin menempelkan antar part, kalian bisa gunakan sedikit air sebagai pengganti lem. Untuk mulutnya, buat gulungan clay yang tipis dan bentuk seperti huruf U atau mengikuti tracing paper. Untuk membuat kue bolu, bentuk gulungan clay panjang, lalu putar mengikuti sketsa. Selanjutnya kita pipihkan dengan tangan sampai rapat. Selanjutnya buat gulungan lagi dan kita tempelkan pada bagian atasnya. Lalu tambahkan bagian mata dan mulutnya. Selanjutnya kita mau membuat roti panjang. Buat gulungan clay, lalu timpa pada tracing paper. Gunakan pisau untuk membentuk seperti sketsa. Bagian ini yang selanjutnya akan kita keruk supaya ada sedikit lubang di dalamnya. Bentuk ini supaya ada efek seperti roti habis di baking. Untuk tekstur pori-pori rotinya, kalian bisa menggunakan sikat bekas atau ditusuk-tusuk dengan tusuk gigi. Part selanjutnya, kita akan membuat donat. Pipihkan clay, timpa dengan tracing paper, dan kalian bisa coba menggunakan tusuk gigi seperti ini, tapi jangan ditekan terlalu kencang karena dapat membuat kertas menjadi berlubang. Untuk bagian clay yang kurang rapih, kalian bisa menyemprotkan clay-nya dengan air menggunakan botol spray atau celupkan jari kalian dengan sedikit air dan dihaluskan. Selanjutnya, buat gulungan clay yang panjang, lalu potong kecil-kecil. Kita akan membuat fake meshes dan akan kita tempelkan di atas selai donatnya. Jangan lupa untuk diberikan air dulu sebelum penempelan supaya dapat merekat lebih kuat. Next part, kita akan membuat pizza. Pizza ini bentuknya hanya seperempat dan dapat kalian gabungkan sampai menjadi satu loyang yang toppingnya dapat kalian campur dan kreasikan sendiri. Untuk bagian yang kurang rapi, kalian dapat merapikannya dengan tangan. Selanjutnya, untuk membuat toppingnya, kalian timpa aja clay-nya di atas kertas dan ikuti bentuknya. Bentuk clay menjadi bola, lalu kita pipihkan di atas bentuk tomat dan ukir setengah lingkaran menggunakan pisau. Tidak perlu terlalu dalam ya. Untuk membuat paprika, bentuk clay menjadi gulungan panjang dan gunakan tangan dan air untuk menghaluskan. Lalu cubit di setiap sudutnya. Untuk membuat satu loyang pizza seperti ini, kalian tinggal membuat 4 potongan pizza yang sama. Lalu kalian hias dengan topping sesuai dengan selera kalian. Next part, kita akan membuat sandwich. Pipihkan clay-nya, lalu gunakan tracing paper untuk membentuk roti. Selanjutnya, buat gulungan yang panjang dan tempelkan pada pinggiran rotinya. Lalu untuk telur ceploknya, kita tempelkan clay-nya dan ikuti bentuknya. Timpa dengan clay bola yang dipipihkan dan tempelkan pada bagian tengah. Untuk sayurnya, kalian buat yang sangat pipih. Lalu bagian pinggir daunnya kita bisa bentuk lekuk berombak supaya terlihat lebih dimensi.
Selanjutnya waktunya pengecatan. Untuk warnanya, kalian bisa ikuti color chart yang sudah disediakan di dalam paket. Dalam paket ini kalian juga mendapatkan kuas. Gunakan kuas yang flat untuk area yang besar dan kuas lancip untuk area yang detail dan kecil. Untuk pewarnaannya, kalian bisa timpa berlapis-lapis supaya lebih tebal atau lebih pekat. Tips supaya kamu tidak perlu cuci-cuci kuas berkali-kali saat ganti warna. Kalian bisa langsung mewarnai beberapa objek yang memiliki warna yang sama. Misalnya warna cookies brown seperti ini, setelah membuat roti, sandwich, dan sekarang kita warnai untuk pizza. Dan bila saatnya ganti warna, kalian tinggal bersihkan kuasnya dengan air lalu ganti warnanya. Untuk menimpa warna yang berbeda, pastikan cat sebelumnya sudah kering dulu ya. Untuk bagian meses pada donat, sebisa mungkin tidak terkena campuran cat dulu ya, karena mau kita warnai satu persatu. Untuk mewarnai tomat, gunakan warna merah yang sudah dicampur dengan sedikit air. Untuk bagian dalam rotinya, kita berikan warna supaya ada efek habis dipanggang. Oh ya, karya clay ini setelah kering bisa kalian finishing dengan varnish, gloss, atau matte. Dan kalian bisa gunakan sebagai dekorasi rumah seperti tempelan kulkas, hiasan frame, gantungan, dan berbagai kreasi lainnya. Untuk kue pastel, campurkan catnya dengan sedikit air supaya warnanya lebih terang dan sedikit lebih gelap pada bagian pinggirnya. Kreasi clay kita sudah jadi. Ada banyak pilihan bentuk lainnya yang bisa kalian pelajari di video selanjutnya. Thank you for watching. See you and bye-bye.